Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nursolih Insani dalam channel Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Dalam video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video yang pernah saya posting sebelumnya tentang gambaran umum kriminologi. Nah, ini lanjutannya ya. Kita kan sudah tahu bersama nih bahwa kriminologi itu adalah sebuah cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang sebab terjadinya kejahatan, faktor, dan juga reaksi masyarakat terhadap pelanggaran daripada peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan kriminologi itu lebih dalam lagi. Dalam hal ini kita akan cari tahu sebenarnya posisi kriminologi sebagai ilmu sosial itu letaknya di mana sih? Oke, jadi nggak usah berlama-lama, langsung saja kita saksikan pembahasannya. Dapat saya katakan bahwa kriminologi itu sama halnya dengan sebuah penelitian, baik itu skripsi, jurnal, ataupun yang lainnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena kriminologi itu merupakan susunan sebuah pertanyaan. Dia disusun dari kata tanya mengapa dan bagaimana. Jadi dia mempertanyakan kata mengapa dan bagaimana. Apa ini maksud kedua kata tanya ini? Gitu. Mengapa di sini maksudnya adalah dia mempertanyakan mengapa seseorang itu melakukan kejahatan. Di sini kriminologi akan melihat dari latar belakang mengapa orang tersebut melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Ya, dalam hal ini, apakah karena faktor ekonomi, ataukah karena psikologisnya, ataukah karena trauma masa lalu, dan lain sebagainya. Kriminologi akan melihat itu semua. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana. Maksud dari kata bagaimana di sini adalah bagaimana upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi sebuah kejahatan, ya, agar tidak terjadi suatu pelanggaran hukum. Nah, itu dia mempertanyakan seperti itu. Di sini kan ada kata-kata upaya ya, bagaimana upaya. Nah, upaya yang dilakukan itu bisa berwujud preventif maupun represif. Preventif di sini adalah munculnya suatu aturan hukum di mana aturan ini dibuat agar tidak ada lagi atau tidak terjadi pelanggaran norma atau pelanggaran hukum di masyarakat. Tetapi ketika peraturan perundang-undangan ini dilanggar oleh satu orang, dia juga berfungsi untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama. Melalui apa? Melalui sanksinya dan lain sebagainya. Kemudian, selain preventif, ada represif. Apa maksudnya represif di sini? Maksudnya adalah kita akan melihat dari diri si pelaku. Pelaku ini melakukan kejahatan karena apa sih yang tadi? Ya, latar belakang tadi ya. Kemudian ketika sudah tahu alasannya, bagaimana caranya supaya orang ini bisa kembali lagi menjadi diri dia yang semula? Menjadi orang yang lebih baik daripada yang lalu. Nah, jadi itu ya. Kriminologi itu mempertanyakan mengapa dan bagaimana, latar belakang, alasan kenapa orang itu melakukan kejahatan, dan juga solusi yang ditawarkan, yang diberikan agar tidak lagi terjadi suatu kejahatan. Kriminologi bukanlah ilmu yang dapat berdiri sendiri loh, karena kriminologi memerlukan bantuan berbagai ilmu pengetahuan yang lain. Atau kalau dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner. Apa sih maksudnya interdisipliner di sini? Maksudnya adalah kriminologi itu melibatkan bidang ilmu lain, ya, melibatkan banyak bidang ilmu. Dia menggabungkan berbagai ide dan juga cara berpikir berbagai bidang ilmu tersebut untuk menemukan solusi dari adanya suatu gejala. Saya akan berikan kalian satu contoh sederhana yang menunjukkan bahwa kriminologi itu betul merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner. Bayangkan kalian ingin merancang sebuah taman bermain. Tentunya kalian ingin membuat taman bermain yang aman kan? Nah, bagaimana sih agar membuat taman bermain tersebut menyenangkan?
Membuat taman bermain yang kamu rancang itu menyenangkan. Nah, kalian bisa menggunakan ilmu psikologis di sini, menanyakan kepada anak-anak permainan apa sih yang mereka suka. Nah, itu merupakan salah satu cabang ilmu. Kemudian, sudah tahu nih permainan apa yang mereka suka, kalian bisa menggunakan ilmu seni. Fungsinya apa di sini? Kalian akan membuatnya menjadi menarik. Percuma ketika ada sebuah permainan yang mereka suka tapi tidak dikemas dengan menarik, entah dari segi warnanya dan lain sebagainya. Itu membutuhkan ilmu seni. Nah, di sini kriminologi bisa masuk karena dia akan bertanya mengapa dan bagaimana. Ya, mengapa kok orang ini nggak suka sama taman bermain A? Maka kalian harus menemukan solusi. Solusinya dari mana? Dari bantuan berbagai ilmu yang lain. Di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri, bukan? Nah, berarti di sini kriminologi itu sangat erat kaitannya dengan berbagai disiplin ilmu. Setidaknya banyak disiplin ilmu yang berkaitan dengan kriminologi. Saya akan membahas 5 di sini ilmu yang berkaitan erat dengan kriminologi. Yang pertama ada hukum pidana, kedua hukum acara pidana, psikologi, sosiologi, dan juga psikiatri. Bagaimana sih kelima ilmu tersebut berhubungan dengan kriminologi dan erat kaitannya? Yuk kita bahas satu persatu. Kita masuk yang pertama, yaitu kaitan antara kriminologi dengan hukum pidana. Apa sih kaitan eratnya antara kriminologi dengan hukum pidana ini? Kriminologi dapat membantu menjelaskan, memahami mengapa kejahatan itu bisa terjadi. Di sini juga kriminologi dapat membantu para pembuat undang-undang agar bisa membuat undang-undang yang lebih baik dari segi sanksinya. Selain itu, kriminologi juga dapat membantu dalam proses penyelidikan. Seperti apa sih? Memahami TKP-nya dan juga menganalisa profil dari pelakunya. Sekarang kita masuk hubungan antara kriminologi dengan hukum acara pidana. Kaitannya di sini, kriminologi dapat membantu memahami kenapa kejahatan itu terjadi. Selain itu, kriminologi juga dapat mempengaruhi bagaimana sih penyelidikan itu dapat dilakukan dan mencari tahu bukti apa sih yang seharusnya dicari. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu hubungan antara psikologi dengan kriminologi. Apa sih kaitan erat antara psikologi dengan kriminologi ini? Ternyata, psikologi ini membantu kriminologi untuk memahami pola pikir dan perilaku daripada penjahat. Jadi kita ini ngomongin individu penjahatnya ya, perilaku penjahatnya ini ya. Nah, di sini kriminologi dan psikologi akan bekerja sama mencari tahu alasan mengapa sih orang ini melakukan kejahatan. Kemudian apa sih yang memotivasi orang ini melakukan sebuah pelanggaran undang-undang. Selain itu, hubungan erat antara psikologi dengan kriminologi adalah untuk membantu proses penyelidikan sampai kepada upaya rehabilitasi. Sekarang kita masuk yang keempat ya, yaitu hubungan antara sosiologi dengan kriminologi. Di mana sosiologi ini melihat keterlibatan masyarakat dan kelompok terhadap perilaku seseorang. Kriminologi menggunakan hal ini untuk melihat faktor-faktor seperti kemiskinan, tingkat pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal seseorang itu untuk meningkatkan resiko orang itu terlibat dalam sebuah kejahatan. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, yaitu psikiatri. Ya, hubungan psikiatri dengan kriminologi. Dalam hal ini psikiatri forensik. Psikiatri forensik memandang apakah seseorang yang melakukan sebuah kejahatan itu dilatar belakangi oleh gangguan mental sehingga dia termotivasi untuk melakukan kejahatan itu. Nah, jadi ada hal-hal yang menyebabkan dari jiwanya ya dia melakukan sebuah kejahatan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi daripada proses peradilan. Kita tahu semua bahwa di dalam ilmu hukum pidana orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu bisa saja tidak dipidana. Misal kita ambil contoh orang yang mengalami skizofrenia, di mana dia tidak bisa membedakan mana yang
nyata dan tidak nyata. Nah, hal ini dapat mempengaruhi apakah tindakan yang dia lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban atau tidak, seperti itu. Kalian harus paham bersama bahwa kriminologi itu layaknya raja tanpa wilayah kekuasaan, atau dalam istilah yang sering ditemukan di berbagai literatur, ada yang mengistilahkan kriminologi adalah the king without country. Karena kenapa? Karena wilayah kekuasaannya sejak awal itu tidak ditentukan. Konsep dasar metodologi daripada ilmu kriminologi adalah tingkah laku manusia. Di dalamnya ada biologi serta nilai-nilai histori, sosiologi, dan juga hukum pidana. Nah, untuk kita mengetahui kriminologi itu sebenarnya letaknya di mana sih? Itu kita bisa melihatnya dari dua skema. Setidaknya ada dua skema ya yang bisa kita lihat agar kita bisa memahami bahwa kriminologi itu merupakan sebuah raja tanpa wilayah kekuasaan. Yang pertama ada skema Noah, yang kedua ada skema Saussure. Nah, seperti apa sih gambaran dua skema itu? Yuk kita bahas satu persatu. Kita perhatikan secara bersama-sama di samping saya ini, itu adalah skema Noah. Nah, kita perhatikan kriminologi itu letaknya di tengah. Nomor 1, itu kriminologi. Di sekelilingnya itu ada berbagai cabang ilmu ya. Ada sosiologi, psikiatri, psikologi, dan juga hukum pidana. Nah, berarti kita bisa lihat nih dari skema Noah berikut ini bahwa kriminologi itu letak kekuasaannya tidak bisa atau belum ditentukan atau tidak ditentukan karena dia merupakan sebuah cabang ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri. Sekarang kita perhatikan di samping saya itu ada skema Saussure. Sangat berbeda ya bentuknya dengan skema Noah yang tadi. Di dalam skema Saussure, kriminologi itu letaknya nomor 4 ya. Tapi dia masuk ke dalam berbagai ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ilmu pengetahuan alamiah, kemudian ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan normatif. Lihat, kriminologi bisa masuk ke dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Maka tepat dikatakan tadi di awal bahwa kriminologi merupakan ilmu yang membutuhkan bantuan bidang-bidang ilmu pengetahuan yang lain. Secara ilmiah, kriminologi dapat dibagi menjadi 3 bagian ya. Saya bacakan ya. Yang pertama, ilmu pengetahuan tentang kejahatan selaku masalah yuridis yang menjadi objek dalam hukum pidana dan acara pidana. Nah, di sini yang menjadi objeknya tuh apa sih? Yang tentunya pelaku. Latar belakang, apa yang memotivasi dia melakukan sebuah kejahatan. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi dia melakukan kejahatan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan mengenai kejahatan selaku masalah antropologik. Nah, antropologik ini itu dibagi menjadi 2, yaitu biologi dan sosiologi. Nah, bagaimana sih kok biologi bisa masuk kayak gitu kan? Nah, maksudnya adalah di sini bisa melihat dari genetika, kelainan otak, kondisi fisik daripada orang itu. Nah, itu masuk ke dalam cabang biologi tadi, ya. Kemudian sosiologi juga berpengaruh dalam bidang yang kedua ini, yaitu lingkungan, kemiskinan, pengaruh kelompok atau pergaulan yang dapat menyebabkan orang ini berubah, orang ini lebih kemungkinan melakukan tindakannya itu lebih tinggi ya gitu ya. Itu masuk yang cabang atau bidang yang kedua. Sedangkan bidang yang ketiga di sini, ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik. Nah, di sini menarik karena ada 3 bagian. Yang pertama ilmu kedokteran forensik, kemudian ilmu alam forensik, dan juga ilmu kimia forensik. Maksudnya ilmu kedokteran forensik ini akan mencari tahu, mengidentifikasi apa sih penyebab kematian orang ini, gitu. Penyebab kematian korban ini apa sih? Kemudian dia juga akan memberikan bukti-bukti medis sesuai dengan penyelidikan, bukti yang relevan tentunya dalam penyelidikan itu. Kemudian ilmu alam forensik. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya ilmu alam forensik itu menyelidiki tentang sidik jari, kemudian jejak kaki, bukti-bukti fisik, serpihan-serpihan kaca, dan dia juga di sini membantu mengidentifikasi pelaku dan mengungkap
kronologi kejadian. Jadi kalau kita mau tahu kronologi kejadian itu kayak gimana sih? Nah, itu pakai ilmu alam forensik ya, jangan salah. Kemudian ada ilmu kimia forensik. Kalau mendengar kata kimia, tentunya kan kita udah tahu, oh ini obat-obatan, betul banget. Di sini ilmu kimia forensik akan menganalisa zat-zat kimia yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau kita sebut TKP ya. Pada diri korban, ada nggak sih zat-zat terlarang? Apakah korban ini meninggal karena penggunaan obat-obat terlarang? Atau dia diracun? Atau juga bahan peledak? Ya, seperti itu. Itu kan masuk ke zat-zat kimia. Jadi kita harus bedakan nih. Kalau ilmu forensik itu penyebab kematiannya. Jadi pada mayatnya ya, pada korbannya. Kalau ilmu alam itu sidik jari, jejak kaki yang akan mengungkap kronologi kejadiannya gimana sih gitu. Kalau ilmu kimia forensik itu masuk ke dalam zat-zat kimia. Apakah orang ini meninggal karena diracun? Ya, kemudian racun itu bertahan berapa lama di badannya sampai dia meninggal atau bisa langsung menyebabkan kematian dan lain sebagainya. Nah, itu adalah 3 bagian kriminologi ya secara ilmiah, secara ilmu. Oke? Sudah saya jelaskan satu persatu ya. Selain dibagi menjadi 3 bagian secara ilmiah, kriminologi juga ternyata punya 3 ruang lingkupnya. Nah, 3 ruang lingkupnya tuh apa aja sih? Gitu ya, saya bacakan. Pertama, upaya merumuskan gejala-gejala kriminalitas. Maksudnya di sini adalah kayak pencurian, vandalisme, tawuran, dan lain sebagainya. Yang kedua, upaya menggali sebab-sebab kriminalitas. Apakah ada kesenjangan ekonomi, kemiskinan, pengaruh keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, konsep penanggulangan kriminalitas. Maksudnya di sini adalah bagaimana menanggulangi agar tidak terjadi tindakan yang sama. Apakah dari pelatihan-pelatihan, memperbanyak pelatihan-pelatihan agar orang-orang memiliki keterampilan sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan, dan lain sebagainya, upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Oke, itu 3 ruang lingkupnya ya. Tadi merumuskan gejala kriminalitas, menggali sebab, jadi ada gejala, sebab, baru ada solusi dia ya, penanggulangan. Gejala, sebab, penanggulangan. Jadi ada gejala, sebab, dan penanggulangan. Oke, itulah penjelasan saya dalam video kali ini tentang ruang lingkup kriminologi. Bagaimana? Apakah mudah dipahami? Kalau misalnya masih bingung, silahkan ditanyakan di dalam kolom komentar tentunya dengan bahasa yang jelas, sopan, dan santun. Jangan lupa untuk like, share, and comment video ini. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!